Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan makalah kami atau materi kami, yaitu dengan judul kata dan tema, kata dan makna dalam penerjemahan. Di sini saya Ahmad Khalil Alvinain yang akan menjelaskan poin yang pertama dan kedua. Poin pertama yaitu konsep kata dan makna, dan poin yang kedua adalah proses pembentukan kata. Baik, yang pertama konsep kata dan makna. Kata merupakan satuan atau bentuk bebas dalam tuturan atau ujaran menurut Verhaer. Lalu kata juga merupakan suatu ujaran yang bebas, artinya dalam sebuah kata itu dapat berdiri sendiri dan juga tidak harus digabung dengan bentuk yang lain. Lalu yang selanjutnya, kata juga merupakan satu deret bunyi bahasa yang sebelum dan sesudah bunyi bahasa tersebut terdapat pemenggalan yang mirip dengan spasi yang ortografis dalam bahasa tulis. Nah, ini pengertian kata secara fonologis. Selanjutnya, konsep dari makna, yaitu makna secara bahasa menurut Al-Asfahani yaitu berasal dari kata ana yang salah satu maknanya adalah melahirkan. Jadi makna, ketika sesuatu memiliki makna maka akan melahirkan sesuatu yang baru. Lalu makna dalam sebuah bahasa diwujudkan dalam lambang-lambang yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata, frasa, kalimat, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya, makna merupakan suatu gagasan, ide, konsep, atau pengertian yang ada pada satuan bahasa atau kata. Nah, misalkan contoh, ketika seseorang mengatakan satu kata tertentu, maka seseorang yang memahaminya maka akan terkonsep dalam benaknya atau dalam pikirannya. Misalnya bola, ketika ada kata bola maka yang terkonsep dalam pikiran adalah sesuatu yang dibuat bermain, bentuknya bulat dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya, proses pembentukan kata. Nah, dalam bahasa Indonesia terdapat dua proses, yaitu proses morfemis dan juga morfofonemik. Yang pertama adalah proses morfemis. Ini terdiri juga dari beberapa proses. Yang pertama adalah derivasi zero, yaitu proses pembentukan kata yang mengubah leksem tunggal menjadi kata tunggal. Yang kedua adalah afiksasi, yaitu suatu proses atau penambahan afiks pada akar, dasar, atau alas kata. Dalam proses ini leksem mengalami perubahan bentuk menjadi kategori tertentu sehingga berstatus kata dan sedikit banyak berubah maknanya. Nah, proses afiksasi ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu awalan atau prefiks, sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks, gabungan antara awalan dan akhiran atau konfiks, imbuhan, gabungan atau simufiks. Nah, pengertian dan juga contoh-contohnya sudah ada dalam makalah. Saya contohkan satu, yaitu di awalan. Misalnya kata tulis. Kata tulis ini diberi awalan yaitu me, maka akan melahirkan sesuatu yang baru, yaitu kata menulis. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah reduplikasi, merupakan suatu proses dan hasil pengulangan satuan bahasa sebagai alat fonologis atau gramatikal. Beberapa bahasa memungkinkan bentuk dasar dalam proses reduplikasi merupakan bentuk turunan atau bentuk kompleks. Jadi misalnya awal katanya adalah jalan, dia proses selanjutnya diberi awalan ber menjadi berjalan, lalu dalam proses reduplikasi menjadi kata jalan-jalan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya komposisi atau pemajemukan kata. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab tarkibnya adalah mudhof ilaih, yaitu penggabungan dua kata yang menimbulkan suatu kata baru. Lalu abrevasi, yaitu suatu proses penanggalan beberapa bagian leksem atau kombinasi beberapa leksem sehingga jadilah bentuk baru yang berstatus kata. Nah, ini contohnya seperti akronim. Misalkan misalnya akronim ya. Misalnya
Masehi dan sebagainya. Lalu ada derivasi balik, itu merupakan proses pembentukan kata berdasarkan pola-pola yang ada tanpa mengenal atau mempertimbangkan unsur-unsurnya, sehingga timbul bentuk kata yang secara historis yang tidak bisa diramalkan. Lalu yang selanjutnya adalah analogi atau persamaan antar bentuk yang menjadi dasar antar bentuk yang lain. Misalnya contoh siswa, siswi, seperti itu. Lalu kombinasi proses, semua bentuk morfemis dapat berkombinasi, seperti bentuk kata perkereta-apian. Hal ini juga dapat dialami oleh frasa, misalnya contoh ketidakadilan, dan lain sebagainya. Lalu ada proses morfofonemik. Ini setelah proses morfemis, itu yang kedua adalah morfofonemik. Ini merupakan suatu gejala dalam afiksasi yang mengalami perubahan bunyi atau perubahan morfem. Lalu yang selanjutnya adalah proses pembentukan kata dalam bahasa Arab. Ini saya simpulkan 3 poin, yaitu seperti halnya dalam pembentukan kata pada bahasa lain, ia memiliki prinsip akar dan pola, sehingga secara struktur dan semantik kata dalam bahasa Arab ini selalu berkaitan dengan akarnya. Jadi polanya adalah dia juga memiliki pola dan juga memiliki prinsip akar. Misalnya contoh nasoro. Nasoro ini dia dalam wazan fa'ala yaf'ulu atau mazid, sulasi mazid, itu dia punya pola nasor dalam istilahi, konteks istilahinya nasoro yang suruh nasron wa mangsoron bahwa nasirun ila akhirih. Dia polanya seperti itu. Akarnya adalah kata nasoro, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah akar kata. Dalam bahasa Arab berupa konsonan dan pola tertentu, yang terdiri atas vokal dan beberapa konsonan kromatif tertentu. Kalau dalam bahasa Arab itu proses morfologinya itu dipelajari dalam cabang ilmu sorof, lalu i'lal. Lalu yang selanjutnya adalah dalam proses kelanjutan morfologisnya, itu pembentukan kata dalam bahasa Arab itu dapat dilakukan dengan fleksi atau morfologi infleksional maupun dengan derivasi atau morfologi derivasional. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.